Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Kardian. Kali ini saya akan melanjutkan podcast saya. Bintang tamunya adalah seorang wanita kembali. Penasaran pembahasan podcast kali ini? Langsung saja ini dia ya videonya. Alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu channel ini. Langsung saja ini videonya. Ini dia. Assalamualaikum Mbak Nurul. Waalaikumsalam, Mas. Gimana kabarnya Mbak Nurul ini? Alhamdulillah, kabar aku baik Mas di sini. Gimana sampean sendiri di sana? Wih, kayak jauh aja ya di sana. Kayak jauh aja, padahal kan ya jauh juga sih. Nggak deket-deket Padahal amat jauh kan. kan, nggak terlalu. Ya, tapi alhamdulillah lah kabarnya berarti sama-sama sehat kan. Walaupun jauh, ya nggak jauh-jauh banget sih. Ya, tapi belum pernah ketemu kita ya. Nggak Udah, pernah. Iya, Mas, main-main lah ke situ kan. aku loh nggak tahu di sana juga. Selama di sini loh belum pernah ke sana kan. Nantilah kita agendakan kan. Siapa tahu Kurang ada. jauh, main Ya namanya orang baru kan ya kayak gini lah. orang baru. Baiklah. Ini kalau boleh tahu sampean ini asalnya mana, Mbak? Kalau asalnya sih lahirnya nih ya. Ya lahir. Lahirnya kan ditanyain. Aku sih lahirnya di Barito Kuala, itu salah satu kabupaten di Kalsel. Banjarmasin kesananya lagi. Jadi lahirnya di sana, ya udah sih jadi orang asli Kalsel, cuman mbah, nenek atau kakek itu orang Jawa. Cuman dulu tuh kayak transmigrasi aja ke sini, makanya jadi orang Kalsel sekarang. Tapi berarti orang tua kan masih orang Kalsel kan? Bukan apa orang Jawa juga? Kalau mama, iya lahirnya sudah di Kalsel karena nenek kan ikut transmigran, tapi kalau bapak masih dari Jawa. Nah itu berarti untuk komunikasi atau untuk silaturahminya apakah masih terjaga antara saudara sini sama saudara yang di Jawa gitu? Apakah masih ada gimana ya istilah sering main ke sana gitu kan? Nah, kan kalau aku nih dari mbah kan ya, yang sudah transmigran ke sini, jadi kayak eh, adik-adiknya, terus kayak anak-anaknya mbah yang lain tuh kan sudah ngumpul di sini. Jadi komunikasinya kebanyakan ya yang di sini. Soalnya rata-rata keluarganya di sini kayak gitu. Terus kalau dari keluarga bapak kebanyakan emang di sana di Jawa kan. Cuman emang ada beberapa yang kayak keluarga-keluarga dekat kayak tante, adik-adiknya bapak atau kakaknya bapak tuh di sini. Jadi komunikasi antara keluarga yang dekat ya tetap bisa terjalin, yang jauh ya karena ada jarak ya gitu deh pokoknya. Ini selama sampean dilahirkan sampai udah sebesar inilah, udah pernah kunjungan ke sana nggak? Belum, nggak pernah. Belum. Kalau ke Jawa ngunjungin keluarga itu belum pernah karena emang sama sekali dari kecil kan belum pernah diajakin ke sana. Cuman kalau ke Jawa buat jalan-jalan itu pernah. Ya, kalau untuk jalan-jalan kan udah hal biasa ya kan? Iya makanya. Soalnya kan kalau ke tempat keluarga pasti kan rumahnya kayak di pelosok di desa itu kan harus ada pengarah yang memang benar-benar tahu kan. Jadi kalau misalnya kita kucuk-kucuk datang terus nggak ada yang ngarahin kan sesat, jadi ya udah jalan-jalan aja pas waktu itu. Tapi kalau misalnya ke depannya ada waktu pengen sih kunjungin keluarga yang masih ada di sana. Tapi kok dari segi berbicara sampean bisa bahasa Jawa dapat dari mana? Padahal kan dilahirkan di Kalsel. Apa Gini, kan gimana? boleh jawab. Langsung. Jadi kan aku tuh lahirnya memang di Kalsel, nah di Kabupaten Barito Kuala. Di situ tuh kebanyakan suku Jawa. Jadi orang-orang tuh ngobrol, emang ada Banjar ada juga, Jawa ada juga. Jadi orang-orang tuh ngomong biasanya kalau keluarga yang dari mama itu kan emang Jawa kan, nenek kakek itu Jawa. Nah mereka tuh bahasa Jawa komunikasinya. Jadi kalau aku sih ngerti mereka ngomong Jawa, tapi aku nggak bisa ngucapinnya. Kayak harus mikir ini bahasa Jawanya apa ya, baru aku ngomong gitu. Jadi aku ngerti mereka ngomong karena mereka kalau berkomunikasi bahasa Jawa, tapi aku nggak bisa pengucapannya, harus mikir dulu gitu. Sampean selama ini berkomunikasi sama orang tua, saudara, atau teman-teman lah pakai bahasa Banjar. Banjar. Tapi kok dari segi intonasinya loh tidak ada Banjar-Banjarnya menurut aku loh. Selama aku Nggak. ketemu orang Banjar kayak orang Banjar kan ada istilah apa ya? Obrolannya tuh beda loh dari segi pengucapannya. Kalau sampean kan nggak ada Banjar-Banjarnya kalau dari segi pengucapan bicara gitu kan. Sampean menyadari nggak apakah emang aku yang salah kan nggak tahu juga.
Iya sih, soalnya kan gini Mas. Jadi di Banjar itu dia ada beberapa kayak suku yang memang logat Banjarnya tuh kental. Sedangkan ada juga daerah yang Banjar ya udah Banjar biasa aja. Karena kesehariannya kan kayak ketemu orang-orang suku lain Jawa. Jadi kan kayak yang ngelebur aja gitu. Jadi kayak ngomongnya santai aja. Soalnya aku juga biasanya kan kayak di Kalua, di hulu sungai. Pokoknya daerah hulu sungai itu Banjarnya tuh kalau istilah Jawanya tuh medok, medok gitu loh. Kalau kan yang Bener istilah gak sih? istilah yang baru-baru itu apa itu yang sempat Apa? rame itu yang tambahe lagi itu kan dari Kalua kayaknya. Kalau nggak salah sih. Nah, Sempat itu lihat-lihat kan kan. kayak Banjar banget. Iya. Kalau di sini kan kayak Banjarnya ya bahasa Banjar, cuman nggak selogatnya nggak kayak gitu banget. Gitu. Kalau misalnya disuruh bahasa kayak logat-logat kayak gitu bisa, cuman kayak nggak pas aja karena kesehariannya nggak pakai logat itu. Kalau bahasa Banjarnya aja bisa. Berarti kalau diajak ngobrol ini kembali ke Jawa nggak bisa ya? Ngobrol bahasa Jawa bisa ngerti tapi nggak bisa mengungkapkan gitulah. Biasanya kan nih kalau Lebaran atau ada acara keluarga itu pasti ngumpul kan untuk keluarga. Nah, para mbah-mbah itu tuh bude itu biasanya ngebahasain aku tuh bahasa Jawa. Cuman akunya karena nggak bisa ngucapin, ya aku ngerti tapi aku balas mereka tuh kayak pakai bahasa Banjar atau pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Daripada salah-salah ngomong kan. Gitu sih. Nah ini untuk pekerjaan sampai ini kerja di mana? Siapa tahu kan belum ada yang tahu. Kalau aku kan tahu. Ini siapa tahu yang ngelihat ini nah, pengen tahu profesinya lah atau pendidikan. Kalau pendidikan kan udah nggak pendidikan lagi kan? Udah enggak Udah bilang profesi lah atau pekerjaan lah. kerjaan lah ya. Ya pekerjaan. Aku kerjanya di salah satu perusahaan di situ sebagai admin. Itu sih ada yang perlu ditambahkan lagi. Berarti selama lulus pendidikan langsung jadi admin apa gimana, Mbak? Iya, jadi kan lulus deh. Emang sempet nganggur kayak beberapa bulan aja. Habis itu ada panggilan ya udah jalanin aja. Panggilan itu panggilan kita tes apa panggilan tiba-tiba dipanggil kan? Lewat orang dalam bisa juga ini. Nah, nggak ada orang dalam waktu itu. Nah, untuk jadi ADM ini dimulai dari tahun berapa, Mbak? Aku jadi ADM masuk ke perusahaan itu di akhir tahun 2018. Berarti sampean lulusan S1. Satu. S1 2018 lulus. Kelihatan deh umurnya. Coba kan ini. Enggak, aku loh nanya aja kan. Jadi Iya, iya, selama iya, iya. 2018 sampai sekarang jadi ADM itu ya. Apakah apa itu sejalur kah jurusannya sama pekerjaannya? Sebenarnya enggak. Cuman gimana ya? Mungkin terperangkap zona nyaman. Jadi lanjut aja. Soalnya kayak ya emang nggak satu jalur sama kuliah sih, tapi ya udah sih kan emang banyak ijazah tuh nggak sesuai dengan pekerjaan, tapi it's okay kan, jalanin aja. Kalau rezekinya di situ ya udah. Tapi nggak pasrah yang oh ya udah deh aku di sini, tapi harus ada kayak usaha lain yang bisa bikin kita bangkit gitu loh, sesuai entah itu sesuai dengan jurusan atau sesuatu lain. Jadi tidak mempengaruhi ya jurusan sama pekerjaan bisa bisa berbeda nggak menentu lah. Tapi kan basicnya harus sama kan. Kalau namanya ADM kan berarti basicnya harus tahu istilah komputer gitu kan. Nggak mungkin ngambil dari luar luar situ kan. Enggak sih sebenarnya jauh jauh cuman pas kuliah tuh kan kita di kayak semester pertama semester awal-awal tuh kita mempelajari semua mata kuliah kayak ada ilmu komputer bahasa Inggris bahasa Indonesia tuh ada. Jadi memang pas ADM tuh kan kayak perlu tahu gimana itu komputer, gimana itu Excel, gimana itu Word. Nah itu emang sedikit-sedikit sudah dipelajari di dunia perkuliahan, gak cuma satu jurusan kuliah ini enggak. Jadi dulu pernah diajarin komputer ya udah itu aja sih modal aku buat jadi ADM. Pas awal-awal sih emang berat banget kan. Aku nggak ngerti Excel, ngerti cuma sedikit-sedikit, sedangkan pas di kerjaan tuh kayak Excel banget. Tapi ya dari awal kita nggak bisa karena niatnya kita pengen bisa, ya belajar-belajar jadi bisa. Walaupun tadi nggak sesuai sama jurusan. Tapi yang jadi pertanyaan kok bisa lulus gitu Hmm. dari tes Nah, pendaftarannya itu.
Apakah ada apa kan? Padahal kan dari segi materi kan kita tidak mumpuni kan, tidak mumpuni layak lah. Walaupun ada sedikit-sedikit itu gimana Mbak? Apakah sampean ada gimana gitu kan? Apa emang Apa cuma ya? ada sampean gitu aja itu pas saat sampean pendaftaran itu nggak ada peserta lain yang mendaftar gitu atau calon calon peserta lah, calon pekerjaan lain, calon pekerja lain? Aku nggak ngerti pas itu tuh sih eh, ada orang lain atau nggak ada orang di situ. Aku dipanggil, terus interview tes wawancara dulu, terus ini itu segala macam, baru pas itu ada tes juga, tes prakteknya. Jadi di situ aku belajar Excel. Di situ memang Excelnya Excel banget. Jadi aku cuman tahu beberapa aja yang bisa aku jawab di situ. Terus selebihnya ya udah pasrah aja. Kalau misalnya rezeki aku dipanggil lagi terus aku kerja. Kalau enggak ya berarti aku harus usaha lagi nyari kerja. Itu aja sih ya. Dan alhamdulillahnya diterima sih di situ. Tapi kalau untuk interview itu menurut sampean interviewnya hal-hal yang wajar atau kalau menurut sampean lah kan berarti pertama kali interview kan? Apa gimana itu? Pengalaman pertama kan? Pengalaman pertama. Yang dari situ menurut sampean itu interview yang untuk HRD-nya bisa disebutkan dia itu menilai kita ini dari mananya? Yang lebih utama itu? Apakah dari fisik dulu apa langsung ke karakter kita? Eh, kalau aku sih, kalau aku biasanya mau wawancara yang pasti aku ngelihat dulu penampilan aku tuh harus rapi dulu dong. Secara tidak sadar ya pasti bener, emang sih jangan ngejudge seseorang dari covernya, tapi itu kadang sering terjadi. Jadi persiapan sebelum aku wawancara ya aku harus merhatiin penampilan aku dulu, rapi nggak, sopan nggak. Ya mungkin yang pertama ya itu sih kerapian dulu. Abis itu yang mempengaruhi juga pas wawancara gimana cara aku ngejawab, gimana cara aku ngejawab kalau misalnya dikasih masalah ini, terus aku gimana ngasih solusinya, gimana cara ngomong, gimana attitude-nya juga. Tapi kalau Itu sih. menurut sampean itu ganteng, jelek, cantik, enggaknya itu mempengaruhi enggak sih dari segi wawancara seperti itu? Menurut sampean lo ini? Menurut aku, ganteng atau enggak? Ganteng enggak, Uh, jelek, enggak cantik. Kayaknya mempengaruhi deh. Soalnya kan orang-orang tuh kadang, ya memang tadi aku bilang, ada pepatah yang bilang jangan ngejat seseorang dari covernya. Cuman ketika kita nggak kenal seseorang, terus tiba-tiba datang, pasti yang pertama kali kita lihat itu kan penampilannya. Jadi menurut aku penampilan itu bisa dinilai. Jadi enggak mau apa ya, tidak memungkiri lah apa penampilan itu penilaian lebih bisa jadi lebih utama kan? Bisa jadi penilaian itu ya salah satunya lah kita bilang ya. Salah satunya dari itu. Berarti kan sampean ini menurut sampean, apa sih pendapat sampean tentang beauty privilege kan itu sama aja menyangkut hal ini kan? Beauty privilege ya. Iya. Beauty privilege mungkin kita ungkit sedikit apa itu pengertian beauty privilege dulu kali ya. Boleh nggak nih kita selipin sedikit pengertiannya? Langsung Biar gimana? mungkin teman-teman Belum ada yang tahu kan? belum ada ya. Nah, jadi udah kita jelasin sedikit lah ya, nggak banyak-banyak. Gimana gimana? Jadi kan beauty privilege nya terbagi jadi dua kata kan, ada beauty, ada privilege. Kalau beauty ya udah tahu sendiri dong, beauty cantik gitu kan. Kalau privilege itu apa? Kalau privilege itu artinya kan hak istimewa. Jadi beauty privilege itu apa sih? Beauty privilege itu adalah hak istimewa yang dimiliki oleh seseorang karena ketampanannya, karena kecantikannya, sehingga mempengaruhi kerjanya dan juga pandangan orang lain terhadap dirinya. Jadi menurut aku beauty privilege itu gimana? Ya, beauty privilege itu emang secara langsung maupun tidak langsung, secara sadar maupun tidak sadar, yaitu sudah terterapkan gitu loh di kehidupan bermasyarakat. Gitu sih menurut aku beauty privilege. Berarti semua orang memilikinya? Apakah ada orang-orang tertentu saja? Menurut sampean apakah semua orang tidak disadari memilikinya? Gimana, Mbak? Iya, secara dari ada seorang yang memiliki beauty privilege. Kita kasih contoh
beauty privilege yang sengaja pun tidak sengaja terterapkan di kehidupan masyarakat. Sampean tahu Andika Kangen Band nggak? Tahu. Itu kan dari Tahu. saya asalnya. Satu sama asal Oh, Lampung. sama-sama dari Lampung ya? Iya, Oh, nah, terus ada juga, tahu nggak Jeffrey Nicole? tahu. Nah, dua-duanya itu pernah kan terjerat kasus narkoba, tapi apa coba kata netizen? Mereka tuh beda-beda ngeresponnya. Ya, ketika Andika Kangen Band yang masuk penjara karena terjerat kasus narkoba, terus kata netizen, ih mukanya standar, terus narkobaan lagi, pokoknya negatif aja. Kalau misalnya ya kita tahu dong, memang kalau kita dibandingkan Andika Kangen Band sama si Jeffrey Nicole emang beda lah ya. Jadi komen orang juga beda. Terus ketika Jeffrey Nicole yang masuk penjara dengan kasus yang sama itu narkoba, coba apa kata netizen? Tetap banyak yang Beda support kan? banget. Kayak semangat ya kak, setiap orang tuh punya masalah beda-beda kok, gitu malah beda kan, gitu. Itu salah satu kayak penerapan beauty privilege yang memang secara sadar dan tidak sadar tuh memang terterapkan loh di kehidupan kita dalam bermasyarakat. Jadi nggak kita bisa pungkiri hal seperti itu kan? Terus memang kayak kadar kecantikan sama ketampanan seseorang tuh berdasarkan studi itu memang ada rasionya. Misalnya rasio segini dia tuh dikatakan cantik, rasio segini dia dikatakan tampan. Ya memang ada di salah satu studi itu menyebutkan demikian. Makanya ada kontes 100 orang tercantik dan terganteng sedunia itu berdasarkan rasio-rasio yang sudah ditentukan tadi. Gitu. Tapi menurut sampean ini punya hak istimewa seperti itu nggak? Secara tidak langsung. Apa ya? Biasa aja sih aku, hak istimewa gak ada sih. Menurut sampean gimana? Biasanya kan yang menilai itu orang lain ya, Ya kan, diri sendiri ya kan sampean udah biasa dinilai terus kalau penampilan kan aku harus seperti ini, kalau nggak seperti ini nanti gimana gitu kan, secara tidak langsung bisa seperti itu kan? Mungkin kayak gini deh, kadang ada cewek-cewek itu kan mau bikin story, pasti dia tuh kayak milih filter-filter yang mana ya yang bikin aku cantik. Nah itu sih tidak sadar kita tuh memiliki keinginan untuk memiliki ya hak istimewa tadi, ya nggak sih? Bisa juga, berarti kan sekarang kan makanya banyak filter-filter itu kan buat itu berarti. Ah, iya, iya. Tapi kebanyakan di kaum hawa ya. Iya, kebanyakan di kaum hawa, tapi nggak menutup kemungkinan ada cowok yang menggunakan filter agar terlihat ganteng kok. Misalnya kayak ditambah-tambahin kumis, ini itu segala macam kan bisa. Tapi gimana ini kalau untuk orang jelek ini biar nggak insecure gitu gimana? Menurut sampean ini? Jangan bilang lah standar, mukanya standar ya Iyalah, itulah. ya standar ke bawah lah, bukan standar ke atas kan? Kalau menurut aku sih buat teman-teman yang merasa nggak memiliki beauty privilege, ya jangan insecure, tetap bersyukur. Percaya aja gitu loh, Tuhan tuh menciptakan makhluknya tuh dengan sebaik-baiknya bentuk. Cuman kalau saran aku nih ada dua hal nih yang buat teman-teman bisa lakuin. Yang pertama, memperbaiki penampilan. Nah, kita bisa kok kayak memperbaiki penampilan kalau kita nih ngerasa aku nggak memiliki hak istimewa karena aku mukanya standar ini segala macam, kita bisa memperbaiki penampilan kita. Tapi tapi diharapkan ketika kita mau memperbaiki penampilan ya untuk diri kita sendiri, atas kemauan kita sendiri, jangan atas ekspektasi orang lain. Karena untuk memenuhi ekspektasi orang lain itu tidak akan pernah ada habisnya. Itu yang pertama. Terus kalau misalnya kita merasa ya udah sih hidup aku kayak gini aja nggak apa-apa, let it flow aja. Nah kalau misalnya memang nggak mau merubah penampilan ya nggak masalah gitu lah. Cuman kita harus punya kemampuan ataupun keterampilan sehingga walaupun kayak kita penampilan standar masih ada sesuatu yang bisa kita andalkan. Toh kalau misalnya kita cantik doang, ganteng doang itu kan bisa apa ya? Nanti akan sendirinya luntur kecantikan dan ketampanan itu sesuai dengan bertambahnya usia ya kan. Makanya kita tuh perlu juga mengasah kemampuan kita sehingga buat orang-orang yang memiliki privilege ketika kecantikan dan ketampanannya luntur kita tetap bisa dihargai, dan buat teman-teman yang merasa penampilannya standar juga tetap bisa dihargai dengan keterampilannya
Soalnya banyak juga sih orang yang sukses di luar sana tapi dia tidak memiliki beauty privilege. Tapi karena kemauannya, karena kemampuannya, karena keinginannya dia bisa. Itu sih. Pokoknya intinya jangan insecure, jangan suka membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita sama diri kita yang kemarin. Kalau hari ini kita bisa lebih baik, itu udah lebih dari cukup. Itu sih menurut aku. Penjelasan yang sangat bagus. Pokoknya Sangat panjang lebar. panjang Ya. lebar istimewa. Nah, kalau untuk sampean ini untuk mencari pasangan lah, ini sampean lebih mengedepanin yang apa ya, bisa dilihat dari fisiknya seperti itu yang tadi kan, apa ke karakter lebih dahulu Mbak? Kalau aku sih ke karakter. Alasannya? Alasannya, mungkin berhubungan sama penjelasan saya yang sebelumnya, kenapa aku pilih yang karakter, karena gini, kalau misalnya kita berdasarkan fisik, kita suka sama dia karena dia cantik, kita suka sama dia karena dia ganteng. Terus nanti seiring dengan berjalannya waktu pasti ketampanan kecantikan itu kan akan luntur. Yang cantik nanti bisa keriput, yang tampan yang gagah nanti dia bisa udah nggak gagah lagi. Nah nanti khawatirnya ketika kita sudah tidak kayak dulu lagi, nggak secantik dan nggak setampan dulu lagi, apakah perasaan itu akan tetap sama? Beda dong, beda. Karena tadi kita ngelihatnya cuma dari physically. Nah, jadi aku tuh lebih ke karakter sih. Kalau yang pasti karakter yang baik ya. Iyalah nggak mungkin, namanya orang kan Iya, nggak mungkin makanya, milih karakter yang jelek. makanya jadi ketika dia memiliki karakter yang baik, dia kan bisa diminati. Oke, makasih Mbak atas waktunya. Pokoknya kalau diibaratkan sampean itu kayak angka 1, 3, 4, 5 lah. Kenapa tuh? Nggak ada duanya pokoknya. Oh. Makasih atas waktunya, penjelasannya, berbincang-bincang pada malam hari ini. Iya, sama-sama. Selamat menunaikan ibadah puasa lah. Semoga amal ibadah puasanya diterima. Amin. Sampai ketemu lain waktu, siapa tahu kita bisa ketemu secara langsung kan, bisa ngobrolnya Iya. lebih enak kan. Benar, makanya jalan-jalan ke sini ya, jangan di mes mulu. Insya Nanti Allah nanti kudet lah. lagi. Oke, makasih Mbak Nurul atas waktunya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.